kepada kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horst Mantua Purba. Ya, Dr. Horst Mantua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horst Mantua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti, kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta, tahun ini ramai dikunjungi umat untuk beribadah. Warga Tionghoa yang merayakan Imlek juga bersyukur Indonesia bisa melewati masa-masa sulit akibat pandemi. Suasana ibadah di Wihara Dharma Bakti sejak pagi hingga siang tampak semakin ramai. Umat antusias berdatangan untuk bersembahyang dan juga memberi hormat kepada dewa-dewi. Doa syukur juga dipanjatkan karena Indonesia bisa melewati masa sulit pandemi. Pengurus Wihara Dharma Bakti menyebut tahun ini wihara buka selama 24 jam. Sejumlah umat bahkan telah datang sejak semalam untuk merayakan Tahun Baru. Umat yang datang berdoa tuh ramai banget. Sampai hari ini nanti pukul 10 malam kita baru tutup. Jadi tanggapan kita sangat senang bisa merayakan Imlek secara normal. Kita juga berharap para umat yang datang juga walaupun sudah tidak PPKM tapi tetap harus lebih menjaga protokol ya. Masker kalau bisa digunakan karena kita di tempat keramaian. Seperti itu Mas. Pengunjung kita tidak bisa memprediksikan secara pasti, tapi mungkin sekitar ribuan lah ya. Kemeriahan perayaan Imlek 2547 juga terlihat di Kelenteng Sanggar Agung, Surabaya. Warga Tionghoa memenuhi kelenteng untuk bersembahyang dan juga melakukan ritual lain seperti membakar kimchua dan juga melepaskan burung pipit ke laut sebagai simbol hidup berkesinambungan dengan alam. Walau tidak membatasi jumlah umat yang datang, pengurus kelenteng meniadakan atraksi barongsai. Kini kita akan melihat bagaimana kemeriahan perayaan Imlek yang berlangsung hari ini bersama dengan dua jurnalis Kompas TV di kawasan Petak 9 Jakarta Barat. Ada juga Via Irmar di Kelenteng Sanggar Agung di Surabaya. Kita akan ke Jakarta dulu bersama Rizka. Terlebih dahulu Rizka, semakin siang tampaknya umat yang datang ke Wihara Dharma Bakti ini semakin ramai. Bagaimana kemeriahan perayaan Imlek di sana? Ya, selamat siang Woro dan juga saudara. Antusiasme sangat terasa di Wihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9 Jakarta Barat ini. Sejak pagi, warga Tionghoa yang merayakan Imlek ini silih berganti berdatangan untuk menyampaikan puja-puji kepada dewa-dewi dan kemudian untuk merayakan Imlek. Nah, kemudian pada tahun ini merupakan sangat spesial bagi warga Tionghoa yang kemudian merayakan Imlek dikarenakan memang vihara dibuka dengan kapasitas maksimal, artinya tidak ada pembatasan yang diberlakukan lagi dari pengurus dari vihara. Artinya setelah kemudian 2 tahun pemerintah memberlakukan PPKM, kini dari warga Tionghoa dapat melaksanakan ibadah dan juga
melaksanakan aktivitas dengan leluasa. Kemudian kini rumah ibadah dapat diisi dengan maksimal dengan kapasitas yang penuh, dan kemudian salah satunya di salah satu vihara tertua di Jakarta, Vihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9 ini. Nah, mari kita simak wawancara kami dengan salah seorang umat Tionghoa yang melaksanakan Imlek di Vihara Dharma Bakti berikut ini. Ya, kami bersyukur bahwa pandemi sudah mau selesai. Kami berharap ke depannya tidak terjadi lagi. Yang pertama, yang kedua, semoga Imlek ini membawa keberkahan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Apalagi menghadapi tahun depan akan ada pemilu dan segala macam. Semoga semuanya aman, semuanya diberi keberkahan. Oke, ini kan tahun ini merupakan tahun kelinci air gitu ya Mas ya. Kalau misalkan dari Mas Andi sendiri, harapannya ke depannya seperti apa? Ya, semoga kita bisa melompat lebih jauh seperti seorang kelinci, supaya ekonomi juga bisa kembali pulih seperti sebelum pandemi, bahkan lebih bagus lagi. Siang ini kondisinya sangat berbeda, Woro. Jika tadi pagi saya mendatangi vihara ini, di saat ini siang ini kondisinya sangat ramai. Warga Tionghoa yang merayakan Imlek kemudian datang berbondong-bondong bersama dengan keluarga, kemudian melaksanakan beberapa ritual-ritual tertentu. Di antaranya tadi juga saya sempat lihat begitu, ada yang melakukan ritual melepas burung gereja begitu. Nah, ini diartikan untuk sebagai mengawali hari baru di awal tahun baru Imlek ini. Dan kemudian ada juga seperti yang di belakang saya ini merupakan dari warga Tionghoa yang kemudian melaksanakan membakar uang kertas dan juga uang arwah begitu disebut, atau kertas emas begitu. Nah, ini dilakukan untuk menghormati ataupun menghormati leluhur mereka. Nah, kemudian saat ini di vihara di Dharma Bakti ini merupakan salah satu vihara tertua di Jakarta. Nah, artinya selain warga Tionghoa yang melaksanakan Imlek pada hari ini saya pantau juga tadi ada beberapa dari wisatawan yang datang ke Vihara Dharma Bakti ini, walaupun hanya sekedar untuk berwisata, menyaksikan kekayaan dari kebudayaan yang kita miliki ini. Dan kemudian dari pengurus sendiri tadi mengatakan bahwa tidak bisa memprediksi pasti begitu berapa jumlah dari pengunjung vihara pada hari ini, namun ditaksir jika berdasarkan kapasitas dari vihara ini lebih dari 5.000 pengunjung yang hadir di Vihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9 ini, Woro. Ada lebih dari 50 pengunjung yang hadir, termasuk juga umat yang ingin bersembahyang. Tapi juga yang dinanti biasanya adalah atraksi barongsai. Seperti apa nanti rencananya atraksi akan dilakukan, atau mungkin skemanya juga akan berkeliling sekitar Petak 9. Seperti apa, Rizka? Sayang sekali untuk hari ini, tidak ada atraksi khusus yang dilakukan oleh pengurus dari Vihara Dharma Bakti ini. Nanti memang akan ada perayaan keliling barongsai begitu. Namun ini nanti pada tanggal 5 Februari, bukan hari ini begitu. Nah, kemudian memang hari ini dari pihak pengurus dari Vihara Dharma Bakti ini tidak melakukan atraksi-atraksi khusus. Ini memang ada beberapa dari warga Tionghoa yang melaksanakan Imlek ini melepas burung gereja begitu. Ini hanyalah inisiatif dari mereka sendiri, bukan dari pengurus dari Vihara. Dan memang bahwa tahun ini merupakan tahun kelinci air, memang dimaknai oleh warga Tionghoa ini sebagai awal baru, mengingat kelinci merupakan hewan yang cerdik, aktif, dan lincah begitu, dan juga kemudian tetap dengan memiliki sisi kelembutan. Artinya dari warga Tionghoa ini dapat memaknai Imlek tahun ini untuk dapat memberikan keberkahan, kemakmuran, dan juga kesehatan dan keberuntungan pada tahun Imlek tahun ini, Woro. Itu juga yang kita harapkan. Jadi nanti ada atraksi barongsai, tapi tidak dilakukan di hari ini, melainkan di tanggal 5 Februari. Terima kasih, Rizka. Dari Jakarta kita akan bergeser ke Surabaya, Jawa Timur, bersama dengan Via Irmar di Kelenteng Sanggar Agung, Surabaya. Via, kalau di Vihara Dharma Bakti tadi, siang hari ini warga Tionghoa yang bersembahyang semakin ramai dan dibuka selama 24 jam. Bagaimana dengan kemeriahan di Kelenteng Sanggar Agung? Ya, Woro dan juga saudara, di Kelenteng Sanggar Agung yang berada di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur ini juga sama, sudah mulai ramai. Keramaian ini terjadi sejak pukul 9 pagi tadi hingga saat ini. Ini terlihat dari warga Tionghoa yang mulai banyak berdatangan untuk melakukan sembahyang di hari perayaan Imlek 2547 ini. Kita bisa melihat bahwa mereka datang dengan ada yang langsung bawa buah seperti jeruk, kemudian juga ada yang bawa pisang untuk disajikan atau untuk disembahkan kepada dewa, kemudian ada juga yang
membawa ampau yang kemudian dibagikan ke beberapa orang yang ada di sekitar Kelenteng Sanggar Agung Kenjeran ini. Ada sekitar 4 hingga 5 titik ibadah yang disediakan atau yang bisa digunakan oleh para warga Tionghoa untuk sembahyang, sehingga mereka bisa sembahyang secara bergiliran, tidak hanya menumpuk di satu titik saja. Kemudian setelah mereka sembahyang di dalam kelenteng, mereka bisa keluar ke bagian belakang kelenteng, di mana mereka bisa berfoto-foto ria dengan background yang menjadi salah satu ikon dari kelenteng agung ya dari Kenjeran ini, yaitu adanya patung Dewi Kwan Im, kemudian juga ada 2 patung naga. Selain itu juga dari sejak tadi pagi hingga siang hari ini kami juga melihat ada beberapa warga Tionghoa yang melakukan ritual seperti melarungkan bunga ke laut. Ini menjadi sebuah perwujudan atau mungkin sebuah rasa penghormatan kepada leluhur mereka yang telah tiada. Kemudian juga beberapa ada yang melepaskan burung pipit, jumlahnya ada sekitar puluhan bahkan hingga ratusan kalau tadi saya melihat memantau sejak tadi pagi. Pelepasan burung pipit ini memiliki makna bahwa sama makhluk hidup dari Tuhan kita harus saling menyayangi dan juga harus saling mengasihi, sehingga oleh karena itu kita harus beri kebebasan untuk bisa bertindak atau melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Yang lain melepaskan burung pipit, kemudian juga ada larungan saji, juga ada karaoke yang dilakukan oleh tidak hanya warga Tionghoa, ini juga yang menarik yaitu seluruh warga, baik itu warga yang berbeda keyakinan juga ikut menyanyi, ikut berkaraoke bersama. Dari dalam kelenteng ini saya sudah mendengar sayup-sayup suara musik, ada yang menyanyikan lagu Mandarin, kemudian tadi juga beberapa ada yang menyanyikan lagu pop, dangdut, semuanya berbaur menjadi satu. Woro. Tadi ada banyak sekali ritual yang dilakukan dan juga bahkan hiburan yang dilakukan ya. Tapi apa kemudian tema atau harapan khusus yang disematkan pada umat yang merayakan Imlek di sana hari ini? Ya, sejumlah pengunjung yang tadi kami sempat wawancara bahwa mereka semuanya berharap pada tahun kelinci air ini mereka bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat seperti itu Woro, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana mereka tidak bisa merayakan Imlek dengan begitu meriah seperti tahun ini, dan mudah-mudahan juga bisa lebih baik karena mengingat di beberapa tahun sebelumnya ini kasus COVID-19 di Jawa Timur khususnya Surabaya yang naik, kemudian di tahun ini sudah mulai menurun, bahkan di akhir tahun kemarin PPKM juga sudah dicabut. Seperti itu Woro. Baik, terima kasih Via Irmar dari Kelenteng Sanggar Agung, Surabaya, Jawa Timur, dan juga sebelumnya Fedriska Ananda yang melaporkan dari Petak 9, Jakarta.